Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cici Permata Muspita, NIM 18042105. Di sini saya akan membahas terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan 11, yaitu tentang Sistem Informasi Manajemen bagi pelayanan publik sebagai penunjang kinerja organisasi, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, sebagai penyalur informasi dengan cepat, tantangan keamanan dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen, ancaman, kelemahan, maupun virus. Yang pertama yaitu kita membahas tentang Sistem Informasi Manajemen bagi pelayanan publik. Dijelaskan, manajemen sistem informasi publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen yang berhubungan dengan kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat, supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Yang kedua, sebagai penunjang kinerja organisasi. Yang ini merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, serta penilaian kinerja dan tindak lanjut yang berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut dijalankan secara berkelanjutan. Pada definisi manajemen kinerja adalah suatu proses kerja dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Yang ketiga yaitu sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pemimpin sebagian besar waktu perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Yang selanjutnya sebagai penyalur informasi dengan cepat. Ini diperlukan sistem informasi suatu manajemen yang tepat untuk membawa sebuah organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Ketepatan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat akan mendorong kualitas dan produktivitas perusahaan. Otomatisasi data dan informasi yang telah terintegrasi secara internal tentunya juga akan dapat meningkatkan efisiensi dalam hal pengawasan dan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Dan yang selanjutnya yaitu tantangan keamanan dalam penerapan sistem informasi manajemen. Keamanan informasi menggambarkan upaya untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahguna oleh pihak yang tidak berhak. Definisi ini mencakup mesin fotokopi, mesin fax, dan semua jenis media, termasuk dokumen kertas. Keamanan informasi ditunjukkan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua, ketersediaan, dan yang ketiga, integritas. Selanjutnya, ancaman. Ancaman keamanan informasi berasal dari orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang berpotensi dapat membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, kebetulan atau sengaja. Yang selanjutnya, kelemahan. Kelemahan ini bisa timbul pada saat menetapkan sebuah prosedur pada alur informasi atau perancangan desain aplikasi informasi yang dilakukan tanpa memperhatikan risiko keamanan yang terjadi. Pada penerapan penggunaan firewall, akses terbatas atau pemutusan hubungan dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan sementara hingga celah atau lubang keamanan dapat diperbaiki. Nah, yang terakhir yaitu virus. Virus komputer adalah program komputer yang masuk ke dalam sistem untuk melakukan sesuatu. Misalnya, menginterupsi proses yang sedang berjalan di CPU, memperlambat kinerja komputer, memenuhi memori komputer sehingga kegiatan CPU berhenti, memenuhi hard disk, menghapus file-file, merusak sistem informasi, dan sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.